Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pelatihan online pengolahan nilai secara otomatis menggunakan Microsoft Excel di pelatihan Guru Kreatif. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, pada pelatihan ini kita akan ada 5 sesi atau 5 pertemuan yang kalau pertama kemarin kita sudah belajar mengenai pendahuluan, apa itu pendahuluannya, kemudian apa itu Google Microsoft Excel, kemudian bagaimana membuat daftar nilai dan tabelnya. Kemudian yang kedua, di pertemuan kedua kita adalah yang kemarin sudah kita pelajari bagaimana membuat daftar nilai secara otomatis. Kalau untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan membuat bagaimana cara menuliskan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian secara otomatis. Kemudian nanti di pertemuan keempat kita membuat rata-rata otomatis, mengurutkannya. Kemudian di pertemuan kelima nanti akan membuat print out header table secara otomatis. Baik, pada pertemuan ketiga ini tadi seperti sudah saya katakan, kita akan membuat penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian secara otomatis. Kemudian kita juga bisa merumuskan penjumlahan, ada tanda tambah, boleh juga kita tambahkan satu-satu atau kita menggunakan sum ya. Kemudian pengurangan, kalau pengurangan itu sangat sederhana, misalnya A1 dikurang A5, tinggal kita buat A1 tanda kurang, baru kita klik kolom A5-nya. Kemudian kalau kita ingin membuat perkalian itu mudah, hanya menggunakan tanda seperti bintang Bapak Ibu. Jadi nanti di kolom yang kita apakan mau perkalian, tinggal kita klik sama dengan, klik di kolom A1, misalnya mau kita kalikan dengan kolom A2. Jadi tinggal A1 bintang A2. Kemudian kalau pembagian juga sangat mudah, hanya menggunakan tanda per ya atau tanda bagi. Jadi misalnya dibagi berapa atau A1 bagi A5 boleh juga. Jadi biasanya kali, bagi ini tidak ada, kalau bagi masih ada di penggunaan daftar nilai. Misalnya kalau untuk kalinya bobotnya berapa, nanti rata-ratanya otomatis kita bagi dengan berapa buah ya, seperti itu. Kemudian yang pertemuan ketiga juga kita akan membahas bagaimana mengcopy data hasil rumus ya. Kemudian kita akan membuat nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi sebelum kita apakan, kita langsung ke lembar kerja Bapak Ibu. Ini lembar kerjanya kan menjumlahkan seperti yang saya katakan tadi, ada 2 rumus Bapak Ibu. Bisa kita menggunakan penjumlahan. Kalau maksudnya penjumlahan misalnya seperti ini, kita klik sama dengan, kemudian kita klik kolom sesuai yang diminta, misalnya di sini F7 tambah, geser lagi F8 G8 tambah lagi, baru PH3-nya misalnya itu H8. Klik enter. Berarti ini adalah sama dengan, ini yang lihat Bapak Ibu bisa melihat ini dia apa ya? Bahwa ini adalah nilai jumlah itu adalah nilai PH nih ya, saya perbaiki ya. Nilai PH, jumlah PH ya. Jumlah PH atau jumlah nilai penilaian harian seluruhnya maksudnya gitu ya. Jadi ini adalah ini F8 tambah G8 tambah H8. Atau misalnya kita hapus ini ya Bapak Ibu, kita hapus, kita buat menggunakan 2 jalan tadi, ada sum, maka kita buat sama dengan sum tanpa spasi, kita klik tanda kurung, baru kita blok dari PH1 sampai ke PH3, baru kita tutup kurung, kita tekan enter, itu juga sama ya. Itu untuk penjumlahan. Baik, sekarang misalnya kita mau ke rumus pengurangan. Misal nih kita ini angkanya sama ya, kita buat dulu misalnya ini
90, 80, 70. Oke. Misalnya kita mau membuat perkalian. Nih, perkalian misalnya F8 dikali 3. Jadi kita tinggal buat tanda sama. Kemudian F8, ini misalnya ya, kolom F8 dikali, misalnya dikali, maka kita klik tanda bintang 3 misalnya. Itu tinggal kita enter. Nanti di sini 90 dikali 3 270. Seperti itu. Kemudian kalau misal kita mau mencari tanda kurang. Kalau tanda kurang lebih mudah lagi. Misalnya sama dengan F8 di situ di contoh kita dikurang 5 misalnya. Angka 5 langsung boleh. 90 kurang 5 8. Atau kalau kita mau mencari ini pH 1 dikurang pH 3, boleh juga. Ini saya buat pH 1 dikurang 5, makanya dia seperti ini. Jadi ini biasanya tanda kurang itu jarang kita gunakan di daftar nilai. Kemudian kalau untuk rata-rata ini yang sudah pasti. Kalau udah untuk rata-rata, maka kita buat itu kan jumlah dibagi 3. Jumlah tadi ini ya Bapak Ibu, berarti ini sama dengan ya, jumlah rata-rata itu kan tadi ini sama dengan sum buka kurung, kita ini kan tadi ini kita blok, tutup kurung, kita bagi dengan 3, enter. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sama, mau kita buat ini langsung kita bagi 3 juga boleh. Jadi seperti itu. Untuk mengcopy untuk membuat penjumlahan, perkalian, pengurangan atau pembagian secara otomatis. Dikatakan otomatis seperti ini Bapak Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu ingin mengcopy rumusnya supaya hasilnya sama. Nah, jadi Bapak Ibu ini kan tinggal kita letakkan kursor kita di tempat yang mau kita apakan. Ini kan sudah ada rumusnya Bapak Ibu ya. Rumus penjumlahannya tinggal kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke. Ini akan muncul nilainya tersendiri. Oke, ini misal kita buat lagi ya Bapak Ibu. Ini yang bawah tadi belum ada nilainya semua. Jadi misalnya ini kita tambahkan, copy. Pasti. Oke, ini ada sisa tadi ya. Ini karena hanya untuk tutorial aja Bapak Ibu, jadi berlebih kurang tuh biasa. Jadi kita delete ya. Oke. Jadi udah rapi, maka kita tinggal tadi masih bisa langsung kita masih kurangkan, tinggal kita setelah muncul tanda tambah kita tinggal tarik. Ini rumusnya akan ikut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini yang rumus kali misalnya ini mau kita tarikkan ke bawah supaya tercopy semua rumusnya. Boleh banget. Oke, ini ya Bapak Ibu, itu dia. Oke, kemudian kita tarik juga yang ini. Kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik copy ke bawah. Ini dia rata-ratanya. Oke, baik. Jadi kalau untuk ini udah selesai ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi. Kalau mau kita rapikan seperti yang sudah pelajaran yang udah lalu, ini tinggal kita klik tengahkan. Ini ya. Ini kan tidak di tengah ya. Kita tengahkan. Oke. Kemudian kalau untuk ini sudah saya anggap selesai, maka Bapak Ibu sudah bisa memahami bagaimana kita membuat si rumus penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian secara otomatis dan mengcopy rumusnya itu secara otomatis juga. Jadi seperti itu ya, tidak di copy satu-satu ya Bapak Ibu. Tidak ditulis rumusnya satu-satu. Jadi kalau kita misalnya ingin memberikan nilai tertinggi atau nilai terendah seperti yang sudah saya katakan tadi. Misalnya nih, kita mau mencari nilai rata-rata nilai tertinggi pH 1. Kita tulis saja di sini misalnya kita cari kolomnya ya.
nilai tertinggi nilai tertinggi rata-rata, langsung aja deh nilai tertinggi PH1 juga deh, PH1 ini belum misalnya nih itu, maka bagaimana caranya kita mendapatkan nilai tertinggi PH1 nya atau nilai tertinggi dari hasil nilai semuanya deh. Nilai tertinggi ini kan tadi hasilnya nih, misalnya nih ya, rata-rata dari rata-rata tadi, maka kita tuliskan apa tulisannya, rumusnya tadi Bapak Ibu, nilai tertinggi. Oke, nilai tertingginya di sini sama dengan, kalau nilai tertinggi Bapak Ibu tinggal ketikkan max buka kurung, mana yang mau kita cari nilai tertingginya. Kalau misalnya nilai dari rata-rata ini yang mau kita cari tertingginya, tinggal kita blok sampai selesai, baru tutup kurung, enter. Berarti nilai tertingginya adalah 90. Nilai terendah itu tinggal di sini kita tuliskan sama dengan rumus min buka kurung, mana yang mau kita lihat nilai tertinggi atau terendahnya, kita blok lagi. Sama kalau misalnya kita mau lihat berapa sih ya nilai tertinggi di ulangan harian 1 atau nilai terendah di ulangan harian 2, tinggal Bapak Ibu tulis seperti itu tadi, klik. Kalau paling tertinggi itu max, kalau terendah itu min. Jadi ini ya, dari ini bisa kita ketahui bahwa nilai tertinggi yang diperoleh anak adalah 90 dan nilai terendahnya adalah 70 dari ketiga ulangan harian, itu rata-rata ulangan hariannya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita implementasikan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.